Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini renungan saya memberi judulnya, Yang Manakah Saya? Saya dapat membagi seluruh penduduk dunia dalam 3 kelompok. Yang pertama natural, yang kedua spiritual, dan yang ketiga karnal. Yang pertama natural. Dalam bahasa Yunaninya adalah suchikos, adalah mereka yang belum percaya, mereka yang hanya mengikuti naluri mereka. Ada beberapa bagian dari bagian ini. Yang pertama, tidak percaya. 1 Korintus 2 ayat 14, tetapi manusia duniawi atau natural tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kemudian 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kemudian mereka yang belum percaya ini adalah mereka yang tanpa penghibur, artinya tanpa Roh Kudus. Yudas 1 ayat 19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kemudian Yakobus 3 ayat 15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ini menunjukkan gambaran natural, mereka yang belum percaya. Kemudian kategori yang kedua adalah spiritual. Dalam bahasa Yunaninya adalah pneumatikos. Mereka ini adalah yang sudah percaya dan hidup di dalam roh. 1 Korintus 2 ayat 15, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Dua hal dalam bagian ini. Yang pertama, terima pemberitaan. 1 Korintus 1 ayat 21, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah, oleh hikmatnya maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Kemudian mereka juga adalah yang taat penuh. Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Galatia 5, 22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kemudian 1 Korintus 2 ayat 13, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Jadi kesimpulan, kelompok spiritual adalah mereka yang sudah percaya dan hidup di dalam roh. Kemudian yang ketiga adalah karnal atau sarkikos dalam bahasa Yunani. Mereka sudah percaya tetapi masih hidup dalam kedagingan, dalam daging. Dua hal juga, mereka ini tanpa pertumbuhan dan menjadi tokoh permasalahan. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 2, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Dalam bahasa Indonesia, manusia duniawi ini tulisannya sama seperti manusia yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tapi dalam bahasa aslinya dipakai bukan kata suchikos, tetapi kata sarkikos, mereka yang sudah percaya tetapi hidup dalam kedagingan. Saya lanjutkan ayat 1, yang belum dewasa dalam Kristus, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang kamu belum dapat menerimanya. Kemudian mereka adalah biang atau dalang atau pencetus, dan saya sebutkan tokoh permasalahan. 1 Korintus 3 ayat 3 sampai dengan 4, karena kamu masih manusia duniawi, yaitu sarkikos, karnal, masih mengikuti kedagingan. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, sarkikos, dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu
manusia duniawi, sarkikos, yang bukan rohani. Mereka-mereka ini adalah sumber perpecahan dalam persekutuan, karena mereka tidak dewasa. Mereka selalu ingin menjadi pusat perhatian seperti anak kecil yang harus terus diperhatikan, kemudian menjadi pencetus perpecahan. Dan ada peringatan penting dari 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa. Sebagai penutup, pertanyaannya, yang manakah saya? Kalau saya natural, belum percaya, maka saya harus bertobat dan percaya sekarang. Kisah Para Rasul 20-21, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, tetapi supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, kalau saya sudah spiritual, sudah percaya, terus tobat dan percaya. Kolose 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bagaimana kita percaya? Yaitu dengan tobat dan percaya. Maka kita pun hidup dalam Kristus dengan pertobatan dan percaya. Kemudian untuk mereka yang masih karnal, mereka yang sudah percaya tapi masih hidup dalam kedagingan, solusinya adalah tobat, percaya sekarang. Kolose 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu, jalan hidup kita tetap di dalam Dia. Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5:24, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Saya Johan Luh 5, haleluya. Amin.